Kami percaya Tuhan, rencana-Mu tidak terhentikan atas kami. Rencana-Mu yang terbaik tidak terhentikan. Biar jadi seperti apa yang Kau mau. Curahkan roh pengertian dan hikmat daripada-Mu, supaya kami tahu Tuhan, apa yang bagian kami harus kami lakukan, supaya kami dapat yang terbaik yang daripada-Mu. Terima kasih untuk malam ini. Urapan-Mu turun atas kami. Shalom Tuhan memenuhi pikiran dan perasaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Hari ini saya akan memberikan sebuah tema, yaitu pilihlah yang terbaik. Kenapa saudara saya memberi tema pilihlah yang terbaik? Karena tidak semua orang percaya mendapatkan yang terbaik yang dari Tuhan. Sampai akhirnya ada orang yang bertanya, Tuhan kok pilih kasih ya? Sebetulnya bukan Tuhan pilih kasih, Bapak Ibu. Ya, malam ini kita akan belajar bagian kita tuh harus bagaimana supaya kita bisa dapatkan yang terbaik. Karena sikap kita atau keputusan kita, kerinduan kita itu sangat menentukan. Ya. Dari pihak Tuhan itu menyediakan yang terbaik. Tetapi saudara dan saya punya hak untuk menurunkan grade dari yang terbaik untuk turun. Nah, saya akan jelaskan. Next. Saya berharap saudara nanti setelah mendengar ini, Bapak Ibu, kita bisa merubah cara berpikir kita supaya kita mendapatkan yang terbaik yang dari Tuhan. Saya suka sekali dengan perkataan Paulus kepada jemaat Roma, terutama di pasal 12 ayat 1 dan 2. Ayat ini pendek tapi sangat dalam pengertiannya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, saudara, yang ada di pikiran Tuhan melalui Paulus, selalu yang diharapkan adalah kita tuh mengalami kemurahan. Kemurahan demi kemurahan Allah. Kenapa? Karena banyak orang sepertinya sudah dalam hidup kekristenan tidak mengalami kemurahan, sepertinya kayak kemurkaan. Ya. Oh, Tuhan gak dengar doaku, kenapa aku ngalami begini? Ya. Selesainya kapan? Sepertinya hidup dari dulu sampai sekarang kok banyak susahnya. Nah, kita mau belajar saudara, kenapa ada orang yang mengalami seperti kemurkaan? Padahal Tuhan sudah tidak akan pernah memberikan murka. Karena Yesus mati buat saudara dan saya untuk kita selamat karena percaya. Itu disebut anugerah dan kasih karunia. Jadi gak ada pikiran Tuhan tentang murka, enggak ada. Tapi mengapa orang mengalami seperti murka? Nah, lihat selanjutnya. Aku, apa Bapak Ibu? Menasihatkan. Ini yang perlu kita sadari. Keputusan kita itu menentukan. Tuhan saja hanya memberi nasihat. Saudara, kalau memberi nasihat kepada orang, keputusan bukan dari saudara yang memberi nasihat, tapi yang menerima nasihat. Alkitab berkata, aku menasihatkan kamu.
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau ada ibadah yang sejati, berarti ada ibadah yang tidak sejati. Saudara, Tuhan gak minta yang lain, tubuh. Nah, seringkali start kita tuh tidak tepat. Ada banyak orang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan bukan pada waktu kita alami yang terbaik. Tubuh sehat, semuanya oke. Itu waktu yang paling tepat untuk kita menyerah kepada Tuhan. Bukan jadi pendeta, bukan Bapak Ibu, tapi betul-betul menyerahkan. Artinya apa? Aku percaya rencana Tuhan itu yang terbaik, yang disediakan buat kita, dan pada waktu kita menyerahkan, kita akan dapatkan betul-betul yang terbaik yang dari Tuhan. Yang percaya katakan? Nah, saudara, ada banyak orang mempersembahkannya itu telat. Komitmennya itu telat. Setelah sakit, ekonominya bangkrut, keluarga berantakan, baru Tuhan, aku mau menyerahkan. Gak salah Bapak Ibu, tapi itu tidak waktu yang terbaik. Ya. Sudah lihat bangsa Israel sekarang. Kalau saudara ke Israel hari-hari ini berbeda dengan sebelum 7 Oktober. Kalau Bapak Ibu datang ke sana sebelum 7 Oktober, saudara melihat orang Israel bersantai-santai di mana-mana. Februari kemarin saya ke sana, saya melihat sebuah pemandangan yang berbeda. Di mana-mana ketemu orang Israel, sudah tahu ya, kita nih rombongan Indonesia kan paling sering berhenti pipis time. Saudara, apa yang saya lihat? Yang saya lihat adalah mereka berdoa. Di tempat umum Bapak Ibu mereka baca Alkitab. Mereka memperkatakan. Saya ke 3 kilometer dari Gaza, saya dekat mendekat. Saya lihat ada namanya kota Sderot yang dihancurkan. Itu hujan-hujan, orang saya pada kumpul, saya ngapain? Lagi doa. Enggak salah Bapak Ibu, tapi buat saya kurang tepat. Terlambat respon. Setelah Tuhan izinkan Hamas melukai, baru mereka Tuhan tolong. Saudara, jangan tunggu bangkrut, jangan tunggu keluarga kacau, jangan tunggu tubuh kita masuk rumah sakit, gak bisa ngapa-ngapain, baru Tuhan aku menyerahkan. Jangan. Saudara sehat, keluarga oke, ekonomi baik, saudara bilang Tuhan, aku percaya Engkau menyediakan yang terbaik. Nah, saudara mulai nurut, mulai berjalan nurut apa yang kata Tuhan. Firman berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Ini warning yang keras, saudara. Kita nggak boleh mirip dengan dunia, itu nggak boleh. Itu cara saudara dan saya mendapatkan yang terbaik. Kenapa? Lihat, berubahlah oleh pembaruan budi, cara berpikir. Ini nggak mudah. Karena kita ini dari kecil, dari kita lahir, kita ini dididik di sekolah, lingkungan, semua yang memikirkan yang enak buat kita. Firman berbeda. Berbahagialah orang yang memberi daripada yang itu gak ada di ilmu ekonomi. Yang terbaik adalah kita terima, keluar sedikit mungkin. Tuhan berkata lebih bahagia memberi. Hukumnya berbeda dunia dengan Tuhan.
Kalau berkata kamu ditampar kiri, serahkan kanan. Itu kebodohan buat dunia. Maka dari itu saudara, kalau cara berpikir kita nggak mau dirubah, saudara akan sulit mendapatkan yang terbaik yang benar. Orang nggak mau nabur, pengen dapat yang terbaik, sulit. Berubahlah oleh pembuaran budimu, perhatiin ya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Yang pertama apa Bapak Ibu? Apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang ternyata kehendak Allah terbagi menjadi 3. Ada 3 grade, 3 tingkatan. Ada yang cuman baik, ada yang lebih baik yaitu berkenan, ada yang terbaik yaitu sempurna. Saudara boleh milih mau dapat yang seperti apa yang dari Tuhan. Itu keputusan kita. Sebetulnya baik juga anugerah, berkenan juga anugerah Tuhan, sempurna juga anugerah Tuhan, semua anugerah. Yang sepakat katakan, jadi bukan kekuatan kita. Cuman saudara mau dapatkan yang seperti apa, itu pilihan kita. Saya pernah cerita Bapak Ibu, saya itu suka main gitar. Saya pernah dulu, saya nggak sebutin lah, ada pemain gitar terkenal sekarang jadi hamba Tuhan. Saya bilang sama dia, aku mau beli gitar. Mau beli gitar apa? Gitar merek ini di seluruh toko ada. Itu paling gampang dia bilang. Ada pilihan yang kedua, ada gitar yang ada di satu toko top di Jakarta. Merek itu hanya di satu toko. Oh iya, saya kaget, lebih mahal, jauh lebih mahal. Dan dia ucapkan sesuatu yang mengejutkan saya. Kamu mau nggak untuk dapat yang lebih hebat dari itu? Loh, itu cuma satu di Jakarta ada, yaitu buatan tangan handmade dari Jepang. Jadi pemiliknya itu perusahaan itu dia akan membuat gitar itu handmade dengan tangannya. Butuh waktu lebih lama, harganya sama. Kamu pilih yang mana? Waduh, saya bingung. Kalau saya pilih yang nomor 1, itu baik, di seluruh toko ada. Mereknya Yamaha. Saya boleh pilih yang lebih baik. Tidak di semua toko ada, hanya di Jakarta satu toko, bayangin waktu itu. Atau pilih yang sempurna, yaitu dia ngomong, saya sebagai pemusik, musisi terkenal, dia akan berusaha tulis surat ke, zaman itu pakai surat, ke ownernya. Nanti dia lihat musisi ini masuk kriteria enggak. Kalau masuk, baru diterima, boleh beli. Bayangin sudah. Aduh, saya berpikir panjang. Nah ini tergantung saya. Sebetulnya uang yang menyediakan siapa? Halo? Tuhan. Mau uangnya sedikit, uangnya banyak, sangat banyak, Tuhan. Saya belajar saudara waktu itu. Aduh, pilih yang mana ya? Next. Nah ini sudah. Bapak Ibu tahu ya, kalau membidik sesuatu, yang paling sulit itu bukan yang nomor 3, bukan yang nomor 2, tapi yang nomor 1. Latihannya bisa bertahun-tahun, fokusnya tidak mudah, bayarnya lebih mahal. Kalau orang tanpa latihan bisa miss, saudara. Miss ini dunia,
Ini di luar kehendak Tuhan. Ya, baik, berkenan, apa Bapak Ibu? Sempurna. Banyak pilihan nih, halaman, ruang kudus, ruang maha kudus, tubuh, jiwa, roh, agamawi, rohani, ilahi. Baik, berkenan, sempurna. Baik, lebih baik, dipanggil, dipilih, setia. Sebetulnya tiga semua nih. Percaya, dipercaya, kepercayaan. Itu beda. Orang percaya Yesus belum tentu dipercaya. Lebih hebat lagi, orang kepercayaan. Makanya saudara, bukan Tuhan membedakan orang A dengan B, tidak. Seberapa orang itu belajar. Ya, saudara punya pegawai juga begitu kan? Gak semua pegawai saya boleh masuk ke rumah kamar saya. Betul? Ada beberapa pegawai. Tapi Bu Linda hanya A. Dia yang boleh. Rusak harus dia. Bersihin kamar harus dia. Karena kepercayaan. Demikian hidup kita, saudara. Makanya bukan Tuhan pilih kasih. Ada yang tahu Yesus, mengenal Yesus, dikenal Yesus. Oh, ini kalau khotbah saudara 10 macam khotbah. Ada yang dapat perunggu, ada yang perak, ada yang dapat emas. Hikmat dunia, hikmat manusia, hikmat Allah. Jadi ini semua saudara pilihan di tangan kita. Saudara pilih yang seperti apa, harganya beda. Kita seringkali ketipu, waduh saya nggak punya duit, saya juga begitu. Tapi waktu saya doa, Tuhan, aku pengen punya gitar. Dan ini sebuah kesempatan. Ketemu musisi Kristen yang terkenal, dan dia apply. Kalau diterima, gak semua diterima. Kalau diterima, baru diberitahu harganya sekian. Kamu berani gak? Jadi saya pikir, aduh, ini menarik ya. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan menghendaki, tandanya satu, dia diterima permintaannya. Mau beli gitar tuh gak semua orang, saudara, karena gitar itu mereknya jarang. Dan itu buatan tangan handmade. Gak semua musisi bisa beli. Bayangin saudara, itu sebuah kesempatan yang langka buat saya. Dia bilang, saya mau beli buat kamu. Tapi dengan catatan, diterima enggak? Kalau diterima harganya berapa? Di info ke saya siap apa enggak? Saudara, dia apply. Sambil apply saya berdoa. Ada harga yang saya harus bayar. Saudara tahu apa? Keinginan saya tunda semua, saudara. Saya pengen ini, saya gak jadi beli. Pengen itu, gak jadi beli. Pengen ini, saya tahan. Uangnya tidak keluar. Karena dengan sebuah tujuan, saya dapat yang terbaik. Amin, Bapak Ibu. Sebetulnya penderitaannya di mana? Di nafsu. Rela enggak kedagingan saya? Ya. Tetap semua Tuhan yang kasih, betul nggak? Kalau Tuhan nggak berkenan, nggak bisa sambil saya kumpul-kumpul uang, sambil saya bilang, Tuhan beri aku kemampuan. Aku pengen ini, aku pengen ini, semua saya batalin. Tahu dapat kabar, diterima. Waduh, saya senang. Kedua, diberi info harga. Pada waktu di info harga, saya bersyukur saya sudah menahan sekian lama untuk tidak membeli barang-barang yang tidak begitu perlu. Ngerti Bapak Ibu?
Kalau coba diberitahu langsung saya baru mulai, waduh berat buat saya. Jadi saya melangkah dengan iman itu maksudnya begitu. Saya sudah menahan diri. Tuhan beri aku kemampuan, beri aku menguasai diri, beri aku menguasai diri. Begitu di tengah-tengah saya sudah kumpulin duit, artinya sudah tidak dipakai, dikasih tahu sekian, oh saya bisa menghitung. Imanku nyampe, ngerti gak? Karena ada orang imannya nyampe, maka itu begitu. Kalau dari awal saya diberitahu sekian, waduh saya bisa mabok, waduh gak jadilah, gak jadi. Tapi karena saya sudah bertahan sekian lama, baru dapat info, diterima permintaannya, kedua harganya sekian, saya itu, aku dengan anugerah Tuhan imanku nyampe. Makanya kita nggak boleh memaksa iman seperti orang lain. Setiap orang berbeda. Nanti Bapak Ibu, nah dari situ saya tahu, oh betul saudara. Begitu jadi uang saya kumpul, saya bisa bayar. Senang ya bukan main. Tidak semua orang punya gitar itu. Nanti Bapak Ibu ya. Nah, Tuhan juga begitu, saudara. Tuhan mau sediakan yang terbaik. Kalau saudara nggak menyiapkan wadah yang terbaik, ya nggak bisa. Kalau dirimu cuma asal-asalan sekedar, pokoknya aku sekedar Kristen sekedar, saudara nggak bisa. Harus konsekuen. Sakit buat daging, tapi aku tahu itu menguntungkan buat kita. Kalau saya nggak pilih yang terbaik, sebenarnya yang ini aja lah. Ini di toko banyak nih Yamaha. Ini Alkitab berkata jangan serupa dengan dunia. Yang dekat dengan dunia nomor 3, 2 apa 1? Nomor 3. Makanya kalau orang Kristen saudara hanya pergi, kan baik, apa salahnya? Saudara mirip dengan dunia. Jangan memikirkan ini baik, belum tentu. Baik di hadapan saudara, belum tahu baik di hadapan Tuhan. Bisa ngerti Bapak Ibu? Makanya jangan standarnya baik. Kalau baik itu serupa dengan dunia. Ini mirip nih. Makanya orang Kristen harusnya pilihannya cuma 2. Nomor 2 atau 1. Kalau bisa dapatkan nomor 1 yang terbaik. Dalam segala hal. Masalah bisnis, masalah kehidupan, masalah jodoh buat anak-anak saudara. Ini betul. Saya nanti cerita. Kami sebagai orang tua tuh tidak banyak mulut, tapi dengan banyak mulut, supaya anak saya dapat yang terbaik. Nah, saudara, untuk dapat yang terbaik harus merelakan yang bukan yang terbaik digagalkan. Semua. Saya pengen dapat bisnis yang terbaik. Gak semua tawaran itu dari Tuhan. Kalau pengen dapat yang terbaik, mesti rela yang bukan yang terbaik digagalkan. Mau dapat anak, aku pengen anakku dapat yang terbaik, jodoh yang terbaik, relakan yang bukan yang terbaik disingkirin. Itu yang tidak mudah. Makanya saya bilang, saya bisa pilih Yamaha, saya bisa pilih yang bukan handmade. Saya tinggal ke Jakarta, kalau saya pelayanan ke Jakarta, saya beli, harganya nggak terlalu mahal, jauh lebih mahal dari Yamaha, tapi saya masih bisa menjangkau. Tapi handmade itu beda, buatan tangan. Buatan tangan Tuhan itu yang paling baik untuk saudara dan saya. Yang percaya katakan, nah mendapatkannya. Makanya ada istilah, ada harga yang harus kita bayar itu di situ. Bukan harga kekuatan kita, enggak saudara, kerelaan. Saya juga begitu. Ya, nanti saya ceritain. Next. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian apa Bapak Ibu? Yang tidak akan. Marta bebas, Maria bebas.
Saudara, bukan berarti duduk diam paling baik, tidak. Maria itu tidak ngomel. Marta melayani sambil ngomel. Itu yang Tuhan gak suka. Bukan menyediakan makanan Tuhan gak suka, enggak. Yang gak suka itu sikap hatinya. Melayani tapi dengan omelan, melayani tapi tidak dengan sepenuh hati, melayani tapi dengan gerutu. Maria tidak ngomong. Dia nggak, waduh, itu Marta sokan bawain makanan, enggak, saudara. Dia enggak membandingkan aku diriku ya aku dengan Tuhan. Jadi bukan istilah hidup terbaik itu yang terbaik, tidak. Maksudnya Tuhan itu Maria tidak menyalahkan, tidak ngomel kalau Marta ngomel. Ya, next. Ayah itu berkata pada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang, suruh bayangin, ini anak bungsu yang sangat menyakitkan. Begitu bertobat, yang ada di pikiran Tuhan apa Bapak Ibu? Terbaik. Ini parah loh hidupnya si anak bungsu. Yang di pikiran Tuhan enggak baik, enggak lebih baik, tapi terbaik. Percayalah Tuhan menyediakan semua yang terbaik buat kita. Makanya saudara, saya melihat ya, salah satu setan menghancurkan rumah Kristen itu dari masalah rumah tangga. Jadi Bapak Ibu yang punya anak harus jangan berpikir, anakku mesti dapat orang kaya, anakku harus dapat yang begini. Jangan punya kriteria dunia. Saya bilang, Tuhan, aku minta anakku dapat yang terbaik dalam segala hal. Amin. Makanya kita harus, orang tua harus jadi contoh. Ada lagi? Nggak ada ya. Saudara, anak saya 3 ya, laki-laki, perempuan. Dulu saya nikah umur 30. Jadi wajar kalau anak saya umur 29, 30, sebagai orang tua mikir. Buat anak saya untuk memilih sangat mudah. Bukan mudah, sangat mudah. Apalagi orang tahu, anaknya apa itu jadi gerejanya gini-gini, saudara, itu enggak sulit. Justru itu membuat saya takut. Bagaimana supaya anak saya dapat yang terbaik, bukan pilihan dia, bukan pilihan orang tua, tapi pilihan itu yang mudah. Itu anak saya kalau lagi dekat sama orang, dia tunjukin ke mama, mama, aku dekat sama ini. Tapi mamanya itu screening, saudara. Jangan, Vin, ini mah cuma begini. Ya anak saya bebas, dia pilih tidak pilih, itu haknya anak saya. Tapi kita nggak pernah maksa. Kita selalu banyak doa. Sudah tahu, tugasnya istri saya banyak berdoa, tugas saya deklarasi. Saya bilang, Tuhan, semua yang bukan daripadamu batalkan, gagalkan. Aku nggak cuma semua ya, aku pengen Engkau berikan yang terbaik. Kenapa saudara? Kalau pilihan, saudara, beli mobil salah bisa dijual, beli rumah keliru pun bisa dijual. Istri nggak bisa, tukar tambah ya raiso. Itu seumur hidup. Saya bilang, waduh, ini nggak mudah. Jadi saya bergumul betul-betul. Satu kali kita keluar negeri, saudara, lagi family time. Saya kaget ketemu di mall ada perempuan, ketemu di mall lagi perempuan itu, ketemu di pasar malam perempuan itu. Saya curiga,
Vin ini siapa Vin? Teman Pak. Teman apa teman? Sampai keluar gereja orangnya ngejar. Aduh saya takut. Curatik sekali. Tapi nggak cinta Tuhan. Makanya sulit buat saya. Saya dulu pernah ngajarin nakal anak saya, Vin yang penting cantik gitu loh. Jadi kan aku, gagalin Amel. Kemudian papa minta maaf. Pilih yang terbaik, Vin. Ini. Jadi mencabut perkataan, makanya orang tua harus jadi contoh. Tapi luar biasa, sungguh-sungguh ajaib. Akhirnya saya melihat Tuhan bekerja dengan anugerah, bukan dengan kekuatan kita. Ya. Sebelum saya lanjutkan, biar istri saya cerita bagaimana pergumulannya. Silakan. Shalom saudara. Shalom juga Ibu. Ya, saudara, saya mau kesaksian bagaimana Tuhan memberikan jodoh kepada anak saya Vincent, ya, yang paling besar anak saya namanya Vincent. Nah, saya percaya saudara, kalau kita itu melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita, apa saja, sebut semuanya saudara, mau sekolah, kuliah, pekerjaan, mau apapun saudara, dari hal perkara yang terkecil sehari-hari sampai membuat keputusan yang besar, kalau kita melibatkan Tuhan di dalamnya, percayalah Tuhan akan bertanggung jawab dan memberikan jaminan. Amin. Pasti Tuhan bertanggung jawab dan memberi jaminan saudara. Itu saya alami saudara, itu dari saya lahir baru terima Yesus, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, saya tuh selalu melibatkan Tuhan dalam segala hal, termasuk jodoh. Makanya saya mendapat yang terbaik Pak Petrus Hadi saudara. Artinya gini saudara, orang lain semua ngejar-ngejar Pak Petrus Hadi saudara, saya nggak usah ngejar, Tuhan kasih nih Pak Petrus Hadi saudara. Tapi semua ada ceritanya. Tapi yang saya mau share sekarang ini ya tentang kisah hidup saya aja juga ada kesaksiannya, tapi saya mau share ini tentang supaya di sini para ibu-ibu ya ataupun yang single mau mencari jodoh dari Tuhan, saya berdoa biar kesaksian saya bisa menguatkan dan memotivasi dan memberikan pengertian buat saudara ya. Nah, jadi saya percaya saudara, Tuhan tuh sudah sediakan loh, bukan sekedar yang baik, tetapi yang terbaik. Yang terbaik yang Tuhan kasih tuh buat kita, bukan sekedar yang baik loh, yang terbaik. Kan ada baik, pilihannya apa? Baik, berkenan, dan sempurna. Baik, berkenan, atau yang terbaik. Ya, istilahnya sama lah, sempurna yang terbaik. Tapi banyak orang untuk mendapatkan yang terbaik enggak tahan, enggak sabar saudara. Jadi cukup dapat yang baik saja. Padahal Tuhan gak mau kasih yang sekedar baik, toh gak mau loh. Mau kasih yang terbaik, tapi banyak manusia yang gak sabar ya. Mau buru-buru ya. Nanti kalau udah umurnya menjelang 30, Tuhan umurku udah segini, apalagi kalau perempuannya. Gimana? Udahlah cari aja apa aja ya. Yang ada yang kelihatan disabet aja saudara, diambil ya saudara, ada yang begitu ya. Tapi saudara membutuhkan harga yang harus dibayar memang ya saudara ya. Nah, jadi saya mau saudara mengerti hal ini. Nah, Tuhan itu juga kalau ngasih perintah saudara, Tuhan itu, kekristenan itu simple saudara, nggak ribet, percaya sama Tuhan itu simple, nggak ribet ya. Jadi Tuhan itu nggak kasih sesuatu perintah yang sukar sekali untuk kita kerjakan, tidak, percayalah saudara, pasti sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, kekuatan kita masing-masing. Jadi kalau saudara menghadapi sesuatu, aduh Tuhan ini berat banget, percayalah Tuhan sudah menghitung, mengukur, engkau sanggup. Amin. Karena Tuhan yang memberi kesanggupan saudara, Tuhan sudah tahu semuanya. Nah saya mau cerita gini ya saudara. Suatu kali, jadi ketika Vincent itu sudah umurnya menjelang 31-an ya saudara ya. Jadi papanya aja nikah umur 30. Saya tuh waktu Vincent umur 30, anak saya besar, saya sudah bergumul, Tuhan ini udah umur 30 anakku, sopo jodohnya. Jadi kalau
di gereja tuh suka tak sawang juga saudara. Dari penari, dari worship leader, dari tak sawang ini mana ya. Tapi saya lihat kok nggak ada ya Tuhan. Tuhan tuh bisa kasih tahu loh, kok nggak ada gitu. Yang ini kok begini ya, yang ini gini. Walaupun ada kejiwaan saya main ya, tapi saya ngerasa memang bukan gitu. Nah akhirnya satu kali saudara, itu di tahun lalu ya. Tahun lalu, jadi anak saya menikah bulan Maret kemarin. Anak saya tahun ini menikah di bulan Maret ya. Nah, jadi di tahun yang lalu 2023, tepatnya di bulan April, tiba-tiba Tuhan itu memanggil saya gini, kamu ya harus doa sungguh-sungguh untuk, Tuhan bicara untuk Indonesia, pemilu. Jadi jelas Tuhan bilang kamu doa sungguh-sungguh untuk pemilu. Pemilu itu akan bisa, istilahnya ada chaos, ada kekacauan gitu. Kamu harus perang itu, harus doa itu. Nah, jadi kedua Tuhan bilang kamu doa ya untuk Indonesia. Kamu masuk pengasingan, Tuhan bilang gitu ya ke saya. Terus yang kedua, kamu doa buat jodoh anakmu. Aku mau kasih tahu jodoh anakmu. Gitu. Tuhan kasih tahu semua itu saudara, cuma itu. Akhirnya saya masuk pengasingan. Nah pengasingannya saya itu ya seperti ini saudara. Saya berdoa puasa. Tapi saya berdoa puasanya dari pagi sampai dengan sore, jam 6 sore buka saudara. Nah biasanya saya kalau pengasingan itu bisa 3 hari. Nah tapi hari itu karena ada banyak kesibukan, saya pengasingan 2 hari. Pengasingannya saya seperti ini saudara. Saya tidak ketemu orang, tanpa gadget ya, tanpa. Jadi saya cuman ngobrol sama Tuhan, doa sama Tuhan, baca Alkitab, baca buku rohani. Penyembahan 24 jam saya setel terus saudara. Lagu penyembahan 24 jam itu terus bergema saudara. Ya, jadi selama 2 hari terus penuh dengan penyembahan, lagu penyembahan, dan saya juga menyembah Tuhan dan berdoa. Jadi saya nggak ketemu orang, saya nggak nggak pakai HP, jadi isinya cuma kayak gitu. Nah ternyata tadinya saya biasanya juga bisa pergi ke hotel atau ke tempat di tempat rumah retreat, tapi saya pikir juga saya punya rumah kamarnya banyak ya, udah saya pakai aja. Jadi di rumah sebelah saya pakai kamarnya. Jadi saya nggak ketemu orang, nggak ketemu papai terus 2 hari itu ya, nggak ngobrol, nggak ada bangun hubungan sama manusia, nggak ada saudara. Tapi saya 2 hari itu benar-benar saya bergaul sama Tuhan. Dan saya bersyukur sekali ya saudara. Saudara, Tuhan itu melihat hati kita, dan Tuhan itu menanti hubungan. Makan cuma sore. Ya, makan cuma sore, tadi saya udah kasih tahu jam 6 sore ya. Jadi Tuhan itu melihat hati kita, dan Tuhan itu menanti hubungan dengan kita saudara. Sangat menanti hubungan dengan kita. Nah, kemudian saya doa nyembah. Saudara tahu nggak, hari itu hari pertama. Jangan dipikir ya, ketemu Tuhan itu gampang, enak. Waduh saudara, nggak mudah saudara. Saya sudah penyembahan, bangun, udah bangun atmosfernya, udah bangun semuanya, udah nyembah. Tapi nggak mudah saudara. Makanya benar Pak Yusak pernah ngomong ya, ketemu Tuhan itu gampang-gampang, susah gampang saudara. Wong Tuhan ditungguin katanya di kamarnya, nggak ngomong-ngomong, nggak datang-datang. Malahan di kamar kecil Tuhannya bicara saudara. Nah jadi hari itu saya pun sampai sore saya belum mendengar saudara. Tuhan ini mau ngomong apa belum dengar. Saya isinya waktu itu nyembah, ngucap syukur, doa, terus beresin. Tuhan bilang beresin hati kita. Ternyata mau ketemu Tuhan tuh benar-benar kita nih mesti beres semuanya saudara. Jangan dipikir oh kamu banyak masalah, banyak kepahitan, kecewa, ketemu Tuhan gampang. Nggak bisa saudara. Percayalah, kita harus beresin dulu. Tuhan bilang Roh Kudus kasih tahu, beresin hidupmu, ngomong sama Tuhan semuanya, jujur sama Tuhan. Saya beresin hidup saya. Kira-kira jam 4 sore ini saya sudah mulai ya udahlah, saya sudah di kursi, saya bisa di kursi, di meja, ada meja tulis selalu ya. Saya ini senangnya gini, kalau Tuhan bicara saya catat saudara. Saya tuh punya buku catatan ngobrol sama Tuhan banyak saudara. Buku khotbah banyak saudara. Pengajaran banyak, itu saya senangnya nulis saudara. Ya, buku tentang mimpi saudara, saya punya itu saudara. Menurut saya itu baik. Dari situ saya tuh melatih karunia kenabian saya. Ternyata dari situ saya belajar, saya dialog dengan Tuhan ya. Karena hubungan sama Tuhan itu tidak satu arah, percayalah. Amin. Jadi nggak kita terus yang ngomong, 2 arah saudara. Itu hubungan yang benar sama Tuhan seperti itu saudara, dialog dengan Tuhan gitu ya.
Nah, jadi hari itu ketika saya belum dengar suara Tuhan ya, saya sudah dari duduk mau catat ya, saya sudah dengerin penyembahan ya. Kemudian saya di kasur, jadi saya berubah dari di kursi saya di kasur. Di kasur lagi nyembah sebentar, tiba-tiba Tuhan itu bicara, saudara. Aku mau bicara dengan kamu. Ini tentang Indonesia, ini tentang. Wah, langsung saya mencolok apa ya. Jadi dari kasur saya langsung lari ke kursi, saya siap dengan pena saya, bawa pen saya tulis semua yang Tuhan katakan. Tiba-tiba Tuhan bicara begini, setelah semuanya Tuhan bicara ya tentang hal yang Tuhan mau sampaikan, tiba-tiba Tuhan bilang gini, nak, aku mau kasih tahu kamu, dalam 4 bulan lagi kamu akan tahu jodoh anak. Wah, jadi saya ngitung 4 bulan. Waktu itu bulan April ya, Mei, Juni, Juli, Agustus. Oh, Agustus ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kau akan kasih tahu Agustus. Setelah saya 2 hari pokoknya selesai semuanya. Tapi ajaib loh saudara, memang kalau kita dalam hadirat Tuhan ya, kita nih nggak ketemu orang, nggak ngobrol, nggak mikirin macam-macam, cuma Tuhan, saudara. Ternyata ya saudara, itu tuh saya bisa berasa atmosfer di kamar saya ketika saya keluar. Saya tuh keluar gara-garanya saya mau cuci tangan, karena wastafelnya tuh adanya di luar, nggak di dalam kamar, saudara. Itu kamar model lama ya. Nah, karena saya harus keluar, saya masuk ya, lagi keluar aja tuh udah beda saudara atmosfernya. Tapi begitu masuk kamar lagi, atmosfer urapan Tuhan tuh kuat sekali saudara. Saya berpikir yang Musa tuh ketemu Tuhan tuh memang begitu loh. Biar bisa mukanya sampai bercahaya penuh kemuliaan Tuhan. Kenapa? Nggak bergaul sama orang, cuma sama Tuhan doang saudara. Jadi dipenuhi dengan hadirat Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Ternyata seperti itu. Saya baru 2 hari, Musa 40 hari. Bayangin, Musa gak makan, gak minum, lebih-lebih lagi ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah selesai semuanya ya, dalam pengasingan yang tadi saya ceritakan, saya gak berpikir gini, oh saya hitung terus dalam bulan misalnya Mei saya tungguin Tuhan sampai jodohnya, terus saya doain. Enggak saudara, saya cuma menyerahkan penuh sama Tuhan. Saya percaya banget bahwa Tuhan akan menuntun saya sehingga saya tahu itu siapa jodohnya, jodoh anak saya maksudnya. Jadi akhirnya dari bulan ke bulan ya, saya sekali lagi saya cuma mengalir sama Tuhan saudara. Enggak minta-minta terus, Tuhan tolong tunjukin, Tuhan gimana tuh. Enggak saudara, saya cuma menyerah sama Tuhan, menyerah benar-benar berserah. Dan kemudian tiba-tiba di bulan Agustus, saya tadinya juga gak ngerti, saya kaget karena oh iya di bulan Agustus memang sebelumnya berapa bulan, 2 bulan sebelumnya atau 3 bulan sebelumnya Vincent pernah berkata, "Mah, aku lagi mau kenalan sama cewek," katanya. "Mama doain," dia bilang gitu ya. Nah, saya tuh memang sama Vincent tuh deket juga soal jodoh. Vincent suka cerita anak saya biar sudah besar 30-an. Saya bersyukur ya punya anak yang mempercayai mamanya, dan mamanya disuruh minta didoain mamanya, dan dia juga selalu kasih tahu ya kalau deket sama cewek, dia kasih lihat ya, yang dulu ya, kalau dia kasih lihat nih di Instagram nih, "Mah, ini ceweknya mah." Terus saya lihat nih, saya doain, saya tuh bisa lihat semuanya loh, gambarnya dia tak, tapi saya bisa tahu, Tuhan kasih tahu ini gimana orang itu, anugerah ya, karunia, maksud saya karunia kenabian. Nah, jadi kalau misalnya saya lihat, wih, kok orangnya gini ya, wah, aku bilang ini mah maaf kata olesan semua nih, nggak asli nih ya. Terus saya cuma bilang ya udah Vin, mama sih, kamu juga pasti tahulah cewek ini suatu hari kamu pasti dibukain Tuhan. Cuman saya cuma bilang ini, mama nggak ngelarang, saya cuma bilang, jadi nggak bilang jangan loh, tapi saya bilang gini, jalani aja jalani, kamu akan tahu sendiri dia jodohnya kamu atau bukan sendiri. Jalani, nanti mama berdoa. Padahal saya kalau saya ngomong gitu, padahal saya tengking dalam nama Yesus, bukan dari Tuhan. Saya doain ya saudara, mematahkan semua. Itu mamanya modelnya begitu ya. Tapi saya bersyukur ya, setelah melewati banyak hal gitu ya, cewek-cewek itu. Nah kemudian dia bilang, "Ma, ini ada cewek," katanya. Ternyata ya ini cewek yang sekarang jadi istri, yang namanya Gabriela. Nah, tapi waktu itu kan saya tidak tahu, terus dikasih, biasa dia kasih Instagramnya, Vin ada Instagramnya nggak? Terus dilihatin sama saya ya Instagramnya ya. Nah, di dalam waktu saya lihat ini oke sih, tapi saya nggak tahu ini, soalnya Vincent baru kenal gitu ya. Nah, sampai kemudian tiba-tiba di
HP-nya Vincent itu ya, di gambarnya di PP-nya profil picture-nya dia ya, ternyata dia ngasih bunga ke cewek ini ya, menyatakan senang sama cewek ini. Jadi saya kaget saudara, loh kok sudah menyatakan, gak ngomong mamanya ya gitu ya. Nah terus akhirnya kemudian saya lihat tanggalnya, tanggal berapa dia menyerahkan. Papanya bilang gini, Lin, begitu lihat tanggalnya ternyata tanggal 5 Agustus. 5 Agustus. Kemudian papa terus bilang, Lin, kamu ingat gak, kamu waktu pengasingan tanggal berapa katanya. Kemudian saya buka buku saya pengasingan. Saya pengasingan tanggal 3 dan 4 April, selesai di 5 April saudara. Jadi selesainya 5 April, kalau dihitung itu 5 Agustus, pas 4 bulan saudara. 4 bulan. Tapi saya bukan tipe orang gini, oh iya itu jodohnya, oh iya benar, berarti Tuhan sudah kasih. No, saya bukan orang tipe seperti itu. Saya tuh kalau sama Tuhan tuh maaf kata suka ngototnya gini. Saya mau benar-benar Tuhan nyatakan. Nah itu loh maksudnya, supaya saya gak salah gak keliru, itu model saya. Jadi saya akan kejar Tuhan sampai Tuhan nyatakan ini benar nggak Tuhan, itu model saya saudara. Ya, jadi saya kalau sama Tuhan begitu. Jadi akhirnya kemudian singkatnya itu waktu penyembahan di gereja itu ada lagu saudara, Show me your face Lord, show me your face. Itu lagu menceritakan bagaimana Musa ya membawa jutaan orang bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan selalu Musa tuh di padang gurun tuh gak gampang saudara. Selalu Musa berkata, Tuhan kalau engkau gak menuntun kami, menunjukkan jalan kepada kami gak akan jalan. Jadi Musa selalu menunggu Tuhan. Tuhan mau bicara apa, Tuhan mau lakukan apa. Musa seperti itu. Tuhan Roh Kudus bicara sama saya, kamu harus seperti itu. Jadi saya berdoa, Tuhan oke, kalau Tuhan gak jelasin lagi, gak mengkonfirmasi benar-benar ini perempuan ini jodoh anak saya belum memutuskan, saya bilang gitu. Nah kemudian akhirnya pokoknya singkatnya Vincent memperkenalkan ya temannya ini, Gabriela ini ke rumah. Terus saya bilang terus terang, dan saya sebelumnya tanya, ayo coba kalian cerita, Vincent, Gaby cerita, kalian dapat dari Tuhannya apa nih? Terus mereka cerita. Setelah mereka cerita, kemudian saya bilang gini, saya bilang tante, ya waktu itu bilangnya tante, belum dapat benar-benar peneguhan dari Tuhan bahwa Gaby itu jadi sama Vincent. Jadi tolong saya dikasih waktu. Saya bilang kasih waktu saya mau berdoa puasa lagi. Ya apalagi saya sudah dengar lagu yang tadi Show Me Your Face, dan Roh Kudus ngomong minta, Roh Kudus bilang minta Tuhan tunjukin gitu ya. Nah jadi saya bilang kasih waktu. Nah tapi waktunya gini, waktu itu di bulan Agustus ya saudara, Septemberan, bulan September tuh. September itu Gaby datang, terus saya bilang tolong kasih saya waktu di Rosh Hashanah. Nah Rosh Hashanah tuh hari tahun baru Ibrani ya. Jadi saya bilang coba nanti saya lupa ya tepatnya yang tahun lalu Rosh Hashanahnya tanggal berapa ya, kurang lebih aja misalnya tanggal 15 September, tapi saya lupa tepat tanggalnya, 15 September misalnya ya. Nah saya bilang saya mau tanggal 15 September saya mau berdoa supaya Tuhan menyatakan di Rosh Hashanah, karena bangsa Israel aja kalau tahun baru Ibrani mereka bertanya sama Tuhan apa yang akan terjadi tahun depan, mereka minta tuntunan Tuhan dan sebagainya. Jadi saya pun pengen seperti itu. Nah akhirnya kemudian saya bilang kalau nggak 15 September, nah waktu itu ya kalau nggak salah 18 September, pokoknya 3 hari lagi itu acara Rosh Hashanah di Sion ya, di Sion. Nah di Cion di Cirebon, maksudnya di Cirebon ya. Nah waktu itu saya berpikir ini, nanti kalau Tuhan 15 September belum ngomong, saya belum bicara, saya bilang belum tunjukin nih, saya berdoa, saya bilang udah 18 Tuhan, karena 18 September kan hamba Tuhannya banyak, berarti kan urapannya makin kencang, kira-kira saya begitu saudara. Ini manusia nih, manusia kan kayak gitu ya saudara. Padahal Tuhan kalau mau bicara hari ini, mau bicara besok, mau bicara di mana aja bisa kan Tuhan saudara, nggak perlu tunggu kapan ya toh. Tapi saya bilang Tuhan, tolong Tuhan bicara ya kapan, kalau nggak bisa ya itu nanti di Rosh Hashanah itu tahun lalu ya saudara. Nah kemudian pas hari Rosh Hashanah saudara, itu dalam penyembahan ya, belum khotbah saudara di gereja saya ya saudara, waktu itu kami juga merayakan Rosh Hashanah. Tiba-tiba dalam penyembahan itu hadirat kuat
sekali, kencang sekali saudara. Saya merasakan urapan Tuhan kuat sekali. Tiba-tiba saudara, itu ada seseorang yang menepuk belakang saya ini. Ditepuk. Saya kaget saudara, saya lihat gak ada siapa-siapa ya. Terus tiba-tiba Tuhan itu suaranya bicara dengan jelas. Nah, kamu lihat di depan, di mesbah Tuhan. Saya menyebut kalau tempat ini adalah ya di mana menyampaikan firman, menyampaikan apa isi hati Tuhan, itu mesbah Tuhan saudara. Jadi saya berkata kita nggak boleh sembarangan. Ini mesbah Tuhan, jangan dikotorkan, harus kudus gitu ya. Jadi kamu lihat di mesbahku katanya. Terus saya lihat saudara dalam penglihatannya saudara. Ya. Nah kemudian saya melihat ada wajah Gaby di situ, Gabriela ya, temannya Vincent ini. Tuhan bicara, dia akan maksimal di situ. Saya kaget juga, wih. Terus kedua, Tuhan hanya cuma bicara gitu, dia akan maksimal di situ. Kedua, Tuhan bilang begini saudara, Tuhan itu berkata bahwa Gaby adalah jodoh yang aku pilih buat Vincent. Cuma itu, Gaby jodoh yang aku pilih buat Vincent. Cuma itu. Nangis, nggak tahan nangis saudara, dan saya menangis. Jadi akhirnya kemudian saya pulang, saya kasih tau Vincent di meja makan tuh, lagi kita ngobrol ya, mau breakfast. Kemudian Vincent bilang, mama cepat cerita sama Gaby, di video call suruh cerita ya. Nah kemudian setelah itu saya bilang, saya juga cerita sama Pak Petrus. Terus saya langsung ngomong gini, saya tuh kalau udah dapat dari Tuhan ya saudara, saya nggak mikir apa-apa, nggak pertimbangan apa-apa lagi saudara. Langsung saya bilang gini, Pak tentukan Pak, kapan kita kenalan sama orang tuanya Gaby, kapan melamar, kapan menikah. Kalau saya begitu saudara, mungkin ya saudara. Kalau Tuhan udah bilang iya, langsung berebut saudara, saya cepat saudara. Walaupun dalam seminggu itu sebenarnya tugas kita tuh banyak sekali, ada pelayanan keluar kota, ada bukan pelayanan, ada yang menikah di Cirebon juga. Saya bilang kalau kita nggak bisa ada pengurus yang anaknya menikah, kalau kita nggak bisa datang di sana, ayo Sabtu itu juga, waktu itu hari apa sudah mepet ya, hari Kamis atau saya lupa Kamis atau apa, sudah mepet harinya, ayo kita cepetan. Saya bilang Sabtu itu juga kita ke Solo ya, orang tuanya ternyata orang Solo saudara, nggak jauh-jauh ternyata di Solo saudara ya. Nah walaupun Gabrielanya ininya kerjanya di Jakarta gitu, ketemunya di Jakarta. Jadi saya katakan cepet Pak. Jadi Sabtu itu juga kita ke Solo saudara, kita kenalan sama orang tuanya, kita ngomong langsung, dilamar tanggal segini, menikah tanggal segini saudara. Sistem kilat percepatan Tuhan saudara, ajaib saudara. Nah saya berdoa saudara, mari saudara, apapun sekali lagi yang saya katakan, libatkan Tuhan. Mau kuliah anakmu, mau pindah rumah, mau soal apapun saudara, percayalah, libatkan Tuhan. Tuhan itu ya saudara, wong kita ngomong ngebatin dalam hati aja Tuhan dengar, Tuhan ngerti kok, bener gak? Ayo bawa ke hadapan Tuhan. Kalau saya tuh modelnya gini, sudah membatin ya ngomong, saya ngomong sama Tuhan, saya bicara sama Tuhan. Tuhan ini Vincent umurnya sudah gini, gimana? Saya kalau ngomong sama Tuhan tuh kayak ngomong sama bapak saya aja, ngomong aja apa adanya, jujur aja apa adanya saudara. Bersyukur saudara, dan saya bersyukur juga ya. Ini waktu ya Vincent juga ngasih tahu, Mah, Gaby hamil. Saya tuh malamnya dikasih mimpi sama Tuhan. Tuhan, saya tuh bermimpi gini. Nah, kamu khawatir kan? Menantumu belum hamil-hamil kayak gitu. Loh, saya bilang, kan Tuhan bisa tahu, padahal ya saya itu tidak gini loh. Tuhan, kenapa Gaby gak hamil-hamil? Tuhan, dia sudah bilang, itu gak begitu orangnya gak saudara. Tapi saya jujur di hati memang ada kekhawatiran ini kapan hamilnya ya. Saudara, Tuhan itu lebih tahu hati kita yang paling dalam, amin. Ya, kelihatannya gak khawatir, kitanya gak kelihatan loh. Saya biasa aja, gak kelihatan khawatirnya. Tapi Tuhan tahu hati kita yang paling terdalam, amin. Jadi, Tuhan kok tahu ya. Saya sampai ketawa di dalam mimpi. Ternyata benar saya tuh sebenarnya khawatir. Saya bilang gitu ya, dalam hati saya tuh ya, kok Tuhan bisa tahu ya? Ya karena memang Tuhan tahu. Kelihatannya gak kelihatan, tapi Tuhan tahu semuanya. Jadi teman-teman, kamu khawatir kan menantumu belum hamil? Terus Tuhan senyum gini teh, jodoh aja udah dikasih sih, kata Tuhan gitu ya. Ini bahasa Cirebon, jodoh aja udah dikasih. Masa nggak dikasih cucu gitu ya, maksudnya istilah. Tuhan, aku tahu kok kamu kepengen cucu toh. Tuhan itu bisa tahu, ngerti gitu loh. Padahal saya bukan orang, kalau Pak Petrus lebih kelihatan saudara. Tiap hari telepon sama keponakannya nih. Pak Petrus
Petrus ini sama anaknya, cucunya, adiknya Pak Petrus. Tiap hari telepon sama cucunya yang lucu itu. Kalau saya nggak begitu, kan kelihatan kalau dia. Kalau saya nggak, tapi Tuhan tuh tahu yang dalamnya kita, amin. Tuhan tahu loh, kamu pengen cucu tuh, iya. Walaupun saya tidak kelihatan seperti Pak Petrus. Nah, kemudian Tuhan bilang gini, dikasih lihat tuh, Gaby itu sudah melahirkan dalam mimpinya ya. Nah, dalam mimpinya tuh saya sih nggak ada suara gini, ini anaknya nanti cucumu pria atau wanita, nggak dikasih tahu. Tapi saya bisa ngerasain sepertinya kok laki-laki, sepertinya loh ya. Saya bisa salah ya, bisa. Wah, mimpi nubuat tuh bisa salah kok, bener nggak? Yang sempurna itu kasih, bener nggak? Nubuat kita nggak sempurna, saudara. Jadi jangan percaya sepenuhnya sama nabi gitu loh, karena harus doa sendiri sama Tuhan, benar nggak? Harus sama Tuhan nomor 1 ya. Jadi nubuat kita agak sempurna gitu ya, tapi kasih yang sempurna, kasih Tuhan. Nah, jadi akhirnya saya bisa tahu, oh Tuhan mau kasih cucu. Saya malam mimpi, siangnya di meja makan Vincent bilang, Papa, Mama, kami mau kasih tahu nih, Gaby hamil, Pak. Gaby bilang, wah, gitu, bersuka cita gitu ya. Karena saya bilang, iya, tadi malam Tuhan sudah kasih tahu dulu sebelum kamu ngomong, saya bilang gitu. Nah, itu indahnya saudara sama Tuhan. Mari saya berkata, ayo bergaul sama Tuhan, bergaul sama Roh Kudus. Amin. Yuk. Ini kelihatannya beberapa ibu perlu pengasingan. Ya, saudara, itu penting banget supaya apa ya, saudara dapatkan yang terbaik. Ya. Tuhan ajaib. Yuk kita doa. Tuhan, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu. Firman-Mu sudah kami sampaikan, kesaksian sudah kami ceritakan. Biar anak-anak-Mu mengambil keputusan, mau dapat yang baik atau lebih baik atau terbaik. Keputusan di tangan mereka dalam seluruh aspek kehidupan kami. Tolongin kami Tuhan, supaya kami tidak kecewa ikut Engkau, sebab Engkau selalu menyediakan yang terbaik. Biar kami diberi kemampuan dapat yang terbaik. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Saya serahkan kepada Mari sebelum pengumuman, kita diberi kesempatan untuk menabur yang terbaik. Kotaknya bisa dipindah ke depan. Sebelum menabur yang terbaik, kita berdoa dulu ya Bapak Ibu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan percayakan